Saya percaya, Anda tidak dapat melakukan apapun dengan kebencian. Kutipan pidato berikut ini diambil dari argumentasi pembelaan penutup Clarence Darrow selama 7 jam dalam sidang terhadap Henry Sweet, atas kasus pembunuhan pada bulan April 1926. Sweet adalah seorang anggota keluarga kulit hitam yang melakukan kekerasan, ketika sekelompok orang kulit putih mencoba mengusir paksa keluarganya dari rumah mereka yang berada di lingkungan kulit putih, di Detroit. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Darrow lahir pada tahun 1857 di daerah pedesaan Ohio dan tumbuh di lingkungan yang kental dengan agnostisisme radikal. Ia belajar hukum di Ohio, meraih status pengacara pada tahun 1878, dan menjadi pengacara lokal selama beberapa tahun. Terinspirasi oleh gagasan-gagasan liberal dan progresif Hakim John Altgeld, Darrow pindah ke Chicago pada tahun 1887. Ia dan Altgeld kemudian berteman. Darrow aktif dalam politik demokratis lokal. Pada tahun 1890, ia terpilih sebagai konsul korporasi Chicago. Ia kemudian menjadi pengacara bagi Chicago and Northwestern Railway. Pertumbuhan industri mobil di Detroit menarik datangnya para pekerja kulit hitam di awal tahun 1920-an. Kebencian rasial dihasut oleh Ku Klux atau K3 yang menyebabkan gerombolan warga kulit putih mengusir para pekerja profesional kulit hitam dari lingkungan pemukiman kulit putih dan mengancam orang-orang kulit hitam yang berencana datang. Pada malam ketika keluarga Sweet baru saja menempati rumah mereka, sebuah huru-hara terorganisasi pecah dan rumah mereka dilempari dengan batu. Keluarga Sweet beraksi dengan menembak dari lantai atas. Tembakan itu menewaskan seorang pria kulit putih bernama Leon Breiner. Keluarga Sweet diadili sebagai pembunuh. Darrow menjadi pembela mereka. Juri gagal mencapai keputusan sehingga para terdakwa pun dibebaskan dengan jaminan. Darrow kemudian membela Henry Sweet yang mengaku melepaskan tembakan itu, ketika pengadilan ulang digelar untuk masing-masing anggota keluarga Sweet. Darrow percaya, kalau ia dapat memenangkan kasus Henry Sweet maka dakwaan terhadap anggota keluarga Sweet yang lain akan dibatalkan. Dalam pembelaan penutupnya yang panjang, Darrow memperlihatkan dirinya sebagai pengacara hebat dengan menunjukkan keterampilan persidangan yang menawan, insting yang kuat, dan kemampuan persuasi yang memukau. Darrow berpendapat bahwa kasus tersebut bukan kasus pembunuhan, melainkan kasus rasisme. Saya tegaskan bahwa yang ada dalam kasus ini hanya prasangka. Jika situasi dibalik dan 11 lelaki kulit putih menembak dan membunuh seorang kulit hitam saat mempertahankan rumah dan diri mereka dari segerombolan orang kulit putih, pengadilan mereka bahkan takkan singgah dalam mimpi kita. Prasangka itulah yang menjadi intisari kasus ini, saudara sekalian. Singkirkan kebencian rasial dari hati Anda, maka kasus ini tidak akan ada lagi. Juri bersidang selama 4 jam untuk mencapai vonis tidak bersalah, dan pada bulan Juli 1926, dakwaan terhadap anggota keluarga Sweet lainnya dibatalkan. Walaupun Darrow memenangkan kasus ini, namun kisah hidup keluarga Sweet tidak terlalu menggembirakan. Mereka kembali ke rumahnya, tetapi beberapa anggota keluarga, termasuk Henry Sweet, meninggal akibat tuberkulosis yang menyerang dalam tahun-tahun persidangan. Saudara Henry Sweet, Ocean, kemudian juga bunuh diri. Darrow dengan cepat terkenal sebagai pengacara perburuhan yang handal. Ia terlibat dalam berbagai kasus penting, membela para tokoh serikat buruh dan pekerja tambang. Kredibilitas Darrow tercoreng dalam kasus Mike Namara bersaudara karena terdakwa mendadak mengaku bersalah. Hal ini mendorong Darrow menghentikan praktik hukum perburuhannya dan beralih menjadi pengacara kriminal. Darrow terus menangani aneka kasus yang ramai diberitakan di surat-surat kabar, di antaranya adalah kasus Leopold Loeb pada tahun 1924. Dalam kasus tersebut, Darrow bereksperimen dan berhasil memanfaatkan teori-teori psikiatri tentang determinisme dalam perilaku manusia untuk menyelamatkan nyawa 2 remaja dari hukuman mati karena membunuh seorang anak laki-laki. Darrow berhasil meringankan hukuman mereka menjadi hukuman kurungan seumur hidup. Seumur hidupnya Darrow adalah seorang agnostik.
Pada tahun 1925, Darrow menangani kasus John Thomas Cobbs yang ramai diliput, namun kalah. Ia gagal membela John Thomas Cobbs yang didakwa melanggar Undang-Undang Tennessee yang melarang pengajaran teori evolusi di sekolah-sekolah umum. Kasus ini disebut kasus monyet Cobbs. Pemeriksaan silang yang dilakukan Darrow terhadap pihak fundamentalis yang anti-ilmiah meraih perhatian nasional. Pada tahun 1925 sampai 1926, ia menentang segregasi atau pemisahan pemukiman berdasarkan warna kulit dan intoleransi antar ras dalam kasus Sweet. Darrow adalah seorang penulis, pembicara, dan dosen yang memikat. Ia menulis buku berjudul Crime, Its Cause and Treatment tahun 1922 dan Infidels and Heretics tahun 1929 yang menekankan pentingnya berpikir bebas. Darrow tidak menyukai formalitas. Karena itu ia sering tampil dengan kemeja tanpa jas. Dalam lebih dari 50 kasus besar yang ditanganinya, Darrow hanya kalah sekali. Ia kalah dalam kasus pembunuhan yang pertama ia tangani, sehingga kliennya dihukum mati. Karena itu ia pun sangat menentang hukuman mati. Setelah wafat, Darrow justru dianggap sebagai pahlawan, dan sering dijadikan tokoh dalam aneka novel dan naskah drama. Ia merupakan sumber inspirasi para pengacara Amerika sampai sekarang. Berikut adalah salah satu kutipan pidato Clarence Darrow. Saya ingin melihat suatu masa ketika manusia mengasihi sesamanya, dan melupakan warna kulit atau kepercayaannya. Kita takkan pernah beradab sebelum masa itu tiba. Demikianlah perjalanan dan kisah Clarence Darrow, seorang pahlawan yang menentang rasisme terhadap kulit hitam. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.